Aku percaya kalau hidup ini tuh kayak sebuah cerita. Dan setiap dari kita punya ceritanya masing-masing. We all have our own ups and downs. Dan itu nggak sih yang ngebuat kita spesial? Kalau memang gak akan ada orang lain yang punya jalan dan cerita yang sangat persis kayak kita. And I think that is also why every single stories are worth to tell. Hai, perkenalkan nama aku Natali Mora Sutopo. Aku bukan siapa-siapa dan belum jadi siapa-siapa, aku mahasiswi pada umumnya. Tapi kali ini aku ingin berbagi sedikit dari cerita dan pengalaman aku yang aku anggap sangat spesial. Cerita ini udah cukup lama, 5 tahun yang lalu, tapi aku rasa kayaknya cerita ini nggak bisa cuma spesial buat aku, dan semoga nggak cuma bisa menjadi reminder, nggak cuma bisa selalu menjadi selalu spesial dan istimewa, tapi mungkin juga bisa bermanfaat buat kamu yang mendengarnya. Tapi sebelum itu, mungkin akan aku bawa flashback dulu ke 5 tahun yang lalu, karena sebenarnya Natali 5 tahun yang lalu, bahkan sebelumnya itu gak dikenal sebagai Natali yang sedang berbicara saat ini. Dulu tuh kalau misalnya ditanya Natali, kayaknya orang-orang di sekitar aku tuh identik dengan si pemain basket. Karena memang dulu selama SMP aku benar-benar ngabisin banyak banget waktu aku untuk basket. Ikutan klub lah, latihan 3-4 kali seminggu, dan benar-benar aku nemuin kebahagiaan aku, dapat teman-teman baru dari basket. Jadi mungkin karena itulah aku cukup identik dengan si pemain basket. And I was pretty good at it gitu. Jadi gak cupu-cupu banget lah gitu. Tapi cerita ini bermula semua di tanggal 24 Maret 2017. Tepatnya hari Jumat, dan waktu itu sekitar jam 11. Aku kelas 9 SMP, dan pada umumnya sama kayak anak kelas 9 pada lainnya lagi sibuk nyiapin ujian akhir. Waktu itu inget banget abis ngebahas soal fisika, dan Natali si pemain basket yang jarang banget sakit karena sehat banget olahraga terus, tiba-tiba sakit kepala. Dan karena aku jarang mengalami sakit kepala, saat itu aku ngerasa sakit kepala aku cukup mengganggu. Jadi aku memutuskan untuk yaudah deh ke UKS. Dan sampai di UKS entah kenapa badan aku tuh tiba-tiba lemes banget dan kerasa berat banget, terus nggak enak kayak panas dingin, dan akhirnya aku minta buat istirahat di UKS. Dan di sana ketika aku udah tiduran, bener-bener badan aku nggak enak. Aku bahkan minta untuk mama jemput, dan gak lama kemudian aku enak, terus aku muntah. Aku bener-bener udah nggak bisa nahan diri aku, dan aku muntah di ranjang. Waktu itu aku masih dikasih kantong kresek, tapi aku nggak bisa lihat karena penglihatan aku semakin hitam, semakin hitam, semakin hitam. Dan itu adalah hal terakhir yang aku ingat di hari Jumat, tanggal 24 Maret 2017. Sisanya adalah cerita dari perspektif mama, karena sebagian besar juga ada beberapa yang lupa. Dan saat itu mama seperti ibu-ibu pada umumnya lagi di salon, dan ditelepon sama sekolah, "Bu, anak ibu kejang-kejang." Dan mama mikir paling meriang lah, menggigil gitu. Jadi mama waktu itu santai, dan ditelepon lagi kedua kalinya sama sekolah, "Bu, anak ibu kejang-kejang." Dan mama juga tetap nggak percaya karena aku sama sekali nggak punya sejarah epilepsi. Dan akhirnya diteleponlah ketiga kali sama wakil kepala sekolah, dan mama tahu, oke, ini udah ditelepon sama wakil kepala sekolah, kayaknya something is wrong. Akhirnya mama ke sekolah, dan dia menemukan aku di UKS, udah nggak sadar, badan aku udah basah penuh dengan muntahan, dan ya, kejang-kejang. Akhirnya aku dibawa ke rumah sakit terdekat, dan aku melakukan CT scan di mana otak aku dicek, dan bener-bener nggak ada angin, nggak ada hujan. Hasil CT scan keluar menunjukkan kalau aku mengalami pendarahan di otak, dan otak aku udah bergeser 0,3 cm ke kiri. Kata mama bentuknya udah kayak mangga. Dan waktu itu bener-bener aku nggak sadar, aku dipukulin untuk bangun, dan ini aku yang inget, aku waktu itu melek, tapi aku nggak bisa lihat apa-apa, kayak semuanya hitam. Jadi mama minta aku untuk tidur lagi, dan hari itu bener-bener aku dibawa dari rumah sakit ke rumah sakit lainnya karena nggak bisa dihandle sama rumah sakit tertentu. Dan akhirnya aku dirawat inap di ICU selama beberapa hari. Di ICU itulah
adalah masa-masa aku paling kesakitan. Aku udah bener-bener selang di semua badan aku udah nggak tahu oksigen, morfin, dan bener-bener aku udah nggak bisa bedain hari, nggak bisa bedain tanggal, nggak bisa bedain itu pagi, siang, malam. Bener-bener cuman yang aku tahu bahwa aku tuh kesakitan. Dan walaupun udah pakai morfin pun nggak ada efeknya. Dan apa yang aku lakuin untuk ngebagi rasa sakit itu adalah aku ngegoyangin badan aku. Jadi aku sering banget ngegoyangin badan aku, dan it was just the most terrifying moment di waktu-waktu itu. Sampai akhirnya setelah beberapa hari di ICU dan aku masih kesakitan, akhirnya aku dilakuin MRI. MRI pun dibawa hasilnya ke Profesor Eka di Jakarta. Dan Profesor Eka bilang bahwa aku ternyata punya namanya AVM, yaitu Artery Venous Malformation, di mana sebuah pembuluh darah genetik, dan ternyata udah ada aku bawa sejak aku lahir. Dan memang saat itu hari Jumat tanggal 24 Maret, gak ada angin, gak ada hujan, memang gak ada pemicunya, dia pingin meledak aja gitu. Jadi memang bener-bener gak ada penyebabnya. Karena waktu itu mama juga sempet tanyain ke coach aku, kayak Rana pernah kena bola gak atau jatuh waktu latihan, bener-bener gak ada sama sekali. Jadi bener-bener gak ada pemicunya dan memang meledakkan dirinya di hari itu. Singkat cerita, setelah beberapa hari kesakitan, aku pun dibawa ke Jakarta pakai ambulans dan aku melakukan operasi. Waktu itu karena almarhum Opa adalah seorang dokter, aku masih inget banget, aku pagi-pagi sebelum operasi aku tuh nanya Opa aku tuh bakal diapain sih? Dan Opa tuh dengan santainya ngomong kayak, enggak kok Nat, santai aja, kamu cuma bakal dimasukin jarum segini. Aku inget banget Opa waktu itu nunjukin jarinya, terus nanti kamu bakal disedot darahnya. Dan aku juga terima-terima aja, aku percaya-percaya aja, dan turns out kebohongan gitu. Dan karena aku operasi selama 6 jam, kepala aku dibuka dan aku dipasang klip di dalam otak aku untuk AVM itu. Dan keesokan harinya, aku yang selama ini berhari-hari gak sadar, aku benar-benar jadi fully sadar setelah operasi. Aku tiba-tiba yang tadinya cuma bisa tiduran dan gemeteran karena kesakitan, aku udah bisa duduk dan aku udah bisa ngetik di handphone Profesor Eka waktu itu saat itu. Dengan mata aku yang waktu itu juga masih susah, dan aku udah bisa dada-dada, aku udah bisa lebih settle, dan aku di ICU untuk beberapa hari. Dan di ICU itu adalah masa-masa yang paling menyeramkan juga, karena aku udah lebih sadar, dan waktu itu gak boleh ditemenin sama sekali, dan aku bisa dengar semua yang terjadi di sekitar aku, semua alat, semua yang sesak napas, dan bener-bener waktu itu adalah masa-masa paling menyeramkan, dan aku cuman berharap bisa ke kamar segera. Dan akhirnya aku ke kamar, dan di kamar itulah dimana aku sadar bahwa aku botak setengah, bahwa aku ngalamin double vision, dimana ketika aku melihat, semua yang aku lihat itu ada 2. Dan aku ngalamin juling juga karena pendarahannya menekan syaraf penglihatan. Aku juga yang tadinya bisa main 4 quarter, aku jadi bener-bener gak bisa jalan. Dan itu aku ngelakuin banyak terapi selama di kamar dan akhirnya bisa pulang. Tapi kalau misalnya ditanya, is it actually the lowest point in life gitu, ketika aku ngalamin banyak banget hal dalam waktu yang begitu cepat, dan banyak banget hal yang berubah dalam begitu cepat gitu. Yang tadinya bisa ini, bisa itu, aku bener-bener jalan aja dituntun, aku bener-bener kayak mata aku kemana-mana ditutup sebelah gitu. Tapi it's actually not the lowest point in life. It was not. Karena masa-masa yang lebih sulit buat aku sebenarnya adalah masa-masa dimana aku recovery. Karena waktu itu aku masuk ke sekolah baru, dengan mataku yang masih juling, terus aku yang masih belum settle banget, dan disitulah aku mulai sadar bahwa ada beberapa hal yang selama ini aku suka. Aku dulu tuh suka ikut organisasi, dan aku suka ikut ini itu, tiba-tiba mau ikut OSIS, Natali jaga kesehatan dulu ya. Terus aku mau ikut kelas olahraga aja, yang dulu aku dulu suka banget olahraga tuh bener-bener gak boleh. Ke lapangan aja gak boleh, terus mau ketemu teman-teman aku yang lagi latihan basket tuh gak boleh. Jadi aku mulai ngerasa ada beberapa hal yang gak bisa balik lagi ke normal.
Tapi aku bersyukurnya saat momen-momen itu tuh aku dikelilingi sama orang-orang yang super supportive, teman-teman aku yang gak pernah menyinggung soal mata aku yang juling langsung di depan aku, terus cici-cici pelatih yang selalu kayak semangatin aku kayak nggak apa-apa kok Nat, keren kamu ke botak setengah karena lagi ngetren kayak gitu kan. Jadi aku bersyukurnya itu sih. Tapi gak lama kemudian, karena aku tuh selama ini yang membuat aku semangat recovery adalah akan ikut seleksi lagi basket. Jadi yang ada di pikiran aku adalah aku akan kembali lagi normal seperti dulu. Karena sebelum tanggal 24 Maret 2017, aku sempat ngelakuin seleksi, dan sesuai waktu itu dibilang, 1 tahun setelahnya akan ada seleksi lagi. Dan benar, setelah 1 tahun aku masuk nama aku untuk seleksi. Dan waktu itu aku bilang ke mama, "Mah, mau seleksi." Dan mama bilang, "Enggak." Terus aku izin ke papa, "Pak, aku mau seleksi." Terus papa bilang, "Enggak." Terus akhirnya waktu itu juga nanya ke dokter, dan dokter bilang, "Enggak boleh." Karena waktu itu selama 1 tahun aku bener-bener gak boleh olahraga sama sekali. Dan olahraganya tuh juga cuman boleh yang enteng-enteng aja lah, yang kayak cuman yang penting kamu asal gerak. Dan karena basket sama sekali jauh dari itu, aku bener-bener gak boleh. Dan akhirnya mau gimana lagi ya, karena waktu itu aku juga masih juling, aku jalan juga masih tuntun, masih juling dan segala macem. Akhirnya besoknya aku datang ke GOR, terus aku ngeliat teman-teman aku di sana semua udah pakai jersey, udah siap mau seleksi, dan aku di sana cuma nyerahin surat ke coach aku, dan aku bilang, "Coach, aku mengundurkan diri." Dan di situ aku minta langsung buru-buru pulang. Karena selama ini yang membuat aku semangat recovery adalah untuk bisa ikut seleksi ini. Dan di situ aku bener-bener nangis, aku histeris, karena aku tahu bahwa yang memicu aku semangat lagi udah gak ada, tapi lebih dari itu, semua mimpi-mimpi aku dan rencana-rencana aku ke depan buat basket tuh udah bener-bener gak ada sama sekali lagi. Aku punya banyak mimpi, aku punya banyak cita-cita, dan itu rasanya semua ditutup. Dan yang lebih nyakitin hati aku adalah aku bukan ditolak, tapi aku bener-bener kayak menyerah gitu. Aku kayak ngehianatin hasil kerja keras aku sendiri yang selama 3 tahun aku bangun, aku latihan gila-gilaan, dan aku dengan gampangnya aku nyerah gitu. And that was just bener-bener the lowest point in my life gitu. Aku tahu aku kayak nggak punya mimpi, aku nggak punya arah tujuan. Dan disitulah aku kayak nyari setiap malam aku marah. Aku mulai nanya sama Tuhan kayak, "Tuhan, kenapa harus aku sih?" gitu. "Aku salah apa sih? Terus Tuhan mau apa?" gitu. Kayak aku dulu baik-baik aja tuh di SMP, nilai aku aman, terus aku masih aktif ini itu, aku suka pelayanan bahkan, tapi kenapa harus aku gitu? And so many questions yang aku terus bener-bener gak terima bahwa aku yang ngalamin pendarahan di otak. Dan bener-bener momen-momen itu, masa-masa itu aku bener cuman ngejalanin hari demi hari, aku kayak gak punya, aku ngerasa aku gak punya cita-cita dan masa depan, aku ngerasa aku gak tahu apa yang mau aku lakuin gitu. Sampai akhirnya aku dapet tawaran untuk ikut teater di gereja. Dan waktu itu aku juga ngambil, aku kayak udah deh ambil aja karena basket juga udah gak boleh. Singkat cerita, latihan 6 bulan, aku nemuin banyak banget orang-orang baru, dan sampai akhirnya udah selesai pentas. Aku inget banget waktu itu ada sebuah lagu yang diputarkan, More Than Enough. Liriknya, "When the mountains fall and the sea turns rough, but my words stand strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord." Dan entah kenapa tuh di situ aku kayak jelek. Terus aku ngerasa kayak semua doa aku dan semua tangisan aku yang selama ini aku tanya, "Tuhan, kenapa harus aku? Tuhan mau aku ngapain?" Itu tuh bener-bener kejawab sama itu. Kayak I worry so many things, aku khawatir akan banyak banget hal, aku nanyain aku bakal ngapain, aku bakal gimana, tapi waktu itu tuh bener-bener diingetin kayak, "Lu gak usah khawatir, Nat," gitu. Kayak maksudnya gue yang bakal handle ini semua gitu. Aku ngerasa kayak, iya sih, aku kayak khawatirin begitu banyak hal. Dan bener, setelah teater, aku ngerasa kayak pintu demi pintu tuh dibukain gitu. Walaupun satu pintu basket ditutup, pintu-pintu yang gak pernah aku pikirin, jalan-jalan yang aku gak pernah pikirin sebelumnya tuh dibukakan. Kayak aku tiba-tiba mengenal
dunia videografi, fotografi, public speaking, MC, dan pintu-pintu yang bener-bener aku nggak pernah kepikiran satupun ketika 5 tahun yang lalu gitu. Dan selalu lucu di hari ini 24 Maret ketika selalu melihat lagi dan ingetin diri aku lagi sama cerita ini tuh kayak gila ya, 5 tahun yang lalu kamu tuh bener-bener jalan aja susah dan kerjaan kamu tuh cuma demam-demam dan sakit kepala dan kamu bahkan juling, otak kamu kayak bolong. Dan looking where I am today, dengan semua yang aku punya, dengan semua pengalaman yang aku punya, dengan orang-orang baru yang aku temuin, all I can do is just to be grateful. Dan I think you should be reflecting this as well gitu. Coba deh kayak look back on yourself 5 tahun yang lalu dan lihat diri kamu hari ini. Lihat seberapa jauh dan seberapa banyak yang udah kamu lewatin. Bahkan lewatin 2 tahun dari pandemi aja tuh udah sesuatu yang luar biasa banget. And I think udah gak ada alasan lagi untuk gak bersyukur, and you should be proud of yourself. Ini juga sebuah reminder dan tamparan buat aku gitu. Dan cerita ini akan selalu menjadi reminder dan selalu menjadi tamparan aku bahwa seringkali juga aku masih suka khawatirin masa depan. Walaupun aku udah witnessing all of this, tapi aku gak bisa bohong. Aku masih suka nanya 5 tahun lagi, gimana ya Nat? Apakah mimpi-mimpi aku jadi kenyataan ya? Tapi kalau misalnya ngeliat ke 5 tahun ke belakang dan sejauh ini, Tuhan bawa aku, walaupun 5 tahun yang lalu aku bener-bener gak punya mimpi, aku bener-bener gak punya arah tujuan. This might sound religious, but I do believe that my God will remain the same. Kalau 5 tahun yang lalu Tuhan bisa bawa aku jauh ke sini, I do believe that He can do the same thing buat diri aku ke 5 tahun ke depan. Dan kayaknya memang tugas kita adalah untuk berserah dan bekerja keras sih. Dan bersyukur juga gitu. But moreover, ketika aku ada di masa-masa paling gelap dan aku nanya, Tuhan kenapa harus aku sih? Aku bersyukurnya adalah aku sekarang tuh udah bener-bener tahu gitu, dan aku malah sekarang merasa sangat spesial aku bisa ngalamin ini semua gitu. Walaupun memang menyeramkan aku pernah mengalami semua ini, tapi aku bersyukur I was the chosen one gitu. Dan ya, selalu jadi punya cerita yang spesial, dan semoga cerita spesial ini nggak cuma spesial buat aku, tapi bisa juga membantu, bisa juga jadi reminder dan reflection untuk selalu bersyukur, untuk selalu not worrying too much. Karena di masa-masa itu aku selalu ingetin diri aku, this too shall pass. Mungkin if you're going through something a lot, this too shall pass. Percaya aja pasti akan ada jalannya. Jangan lupa bersyukur dan bekerja keras. So, I think that's all for me. Thank you so much for listening. Cerita aku yang panjang banget, tapi semoga ini bisa cukup meringkas dan menceritakan banyak. And that's my story. What's yours?